Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti di dalam kasih dan anugerah-Nya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sekalian merendahkan hati kita di hadapan-Nya, menghampiri tata kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Mohon Tuhan, waktu yang singkat ini Tuhan berkenan untuk kami sekalian boleh menikmati ibadah bersama denganmu, persekutuan yang meskipun saat ini kami berjauhan jarak di antara satu dengan yang lain, namun biarkanlah tidak mengurangi satu hikmat yang daripadamu nyata atas pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya sehat, semangat yang daripada Tuhan nyata atas kita sekalian. Amin. Oleh sebab itu pada saat ini, meskipun situasi kondisi masih membuat kita berjarak di antara satu dengan yang lainnya, dan juga jarang untuk saling mengunjung di antara satu dengan yang lainnya, tapi yakin dan percayalah, meskipun kita secara jarak jauh, tetapi hati kita senantiasa melekat di antara satu dengan yang lainnya, dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami mau menaikkan puja-puji untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Hosana bagimu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihinya. Memang sungguh besar kasih setia Tuhan untuk kita sekalian. Dan seringkali kita yang telah mempercayakan diri dan hidup kita hanya kepadanya, seringkali kita diberhadapan dengan persoalan, permasalahan tentang hidup yang tidak sering juga mempertanyakan, benarkah Tuhan Engkau mengasihiku? Benarkah Tuhan Engkau memperhatikanku? Melihat, menolong, mengangkat aku. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi, siang, sore, malam hari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan peribadahan yang bersama-sama menikmatinya, mari kita terus nyatakan kepadanya, ku percaya Tuhan, ku percaya hanya kepadamu, karena memang Engkau adalah perisai kehidupan kita semua orang yang percaya. Engkaulah perisaiku untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, perhatikan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Di tengah badai hidup, di tengah persoalan yang menghampiri silih berganti, biarkanlah Engkau yang adalah perisaiku menjadi jawaban untuk kami tetap tegak, teguh di hadapan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Amin Tuhan Yesus Kristus. Tenangkan jiwaku. Sekali lagi katakan Engkaulah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai, Ku kan berdiri di tengah badai kekuatan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak
Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Segala pujian telah kami naikkan kepadamu. Pengagungan telah kami naikkan kepadamu. Isi hati kami yang menyerahkan diri kepadamu telah kami sampaikan kepadamu. Namun biarkanlah ya Tuhan, saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami berada. Biarkanlah kekuatan yang dari firman-Mu nyata atas setiap kami pribadi, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang kita lewati beberapa waktu terakhir ini membuat kita berjarak di antara satu dengan yang lain, tidak bisa berkunjung sanak famili, ataupun kita tidak bisa bebas leluasa untuk bermain ke tetangga yang ada di sekitar kita. Apalagi dalam melakukan usaha wira swasta dimanapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada. Ada hambatan, ada rintangan, ada halangan yang mengakibatkan kondisi perekonomian pribadi lepas pribadi di semua lapisan masyarakat, dari yang paling atas, menengah, dan bawah. Semuanya mengalami satu hambatan-hambatan dalam berusaha. Oleh sebab itu, ada di antara yang telah menjerit harus makan apa, harus melakukan apa untuk bertahan, dan kembali kepada satu keyakinan pribadi lepas pribadi, secara khusus anak-anak Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Engkau apakah tidak melihatku? Engkau tidak memperhatikanku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian keyakinan mulai teruji. Apakah seseorang masih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ataukah tidak, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Yang sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Judul perikopnya 1:3. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Pasangan suami istri seringkali menanyakan kepada pasangannya, "Apakah Bapak mencintai aku? Apakah Bapak benar-benar tresno karo aku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lawong perjalanan rumah tangga sudah berjalan sekian lama, pertanyaan itu masih disampaikan terus. Apakah Bapak mencintaiku? Apa Bapak ke tresno karo aku? Dalam bahasa Jawa. Kenapa pertanyaan itu disampaikan? Apakah salah satu dari pasangan kurang bukti? Ataukah salah satu dari pasangan menaruh curiga? Atau salah satu dari pasangan yang mempertanyakan itu adalah ingin meyakinkan dirinya bahwa pasanganku mencintaiku, pasanganku sungguh-sungguh mencintai sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus bertanya juga kepada kita, "Apakah kamu mencintai aku? Apakah kamu menyayangi aku? Apakah kamu mengasihi benar-benar kepadaku?" Apa jawab Bapak Ibu, Saudara dan saya? Apakah kita akan menjawab, "Aku mengasihimu Tuhan, aku sungguh sangat mencintaimu"? Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, semua orang terpisah di antara satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dengan mudah untuk saling berdekatan di antara satu dengan yang lainnya, bahkan untuk berusaha atau untuk hal yang lain. Semuanya serba terbatas, dan hal ini akan mengganggu satu keadaan perekonomian pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Dan manakala Yesus bertanya dalam keadaan situasi kondisi yang seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, "Apakah engkau masih mencintai aku? Mengasihi aku?" Apakah jawaban kita? Nats yang kita baca pada saat ini ingin mengajarkan kepada kita sekalian untuk kita boleh memberikan pengakuan yang terindah. Amin. Pengakuan yang terindah. Apa itu pengakuan yang terindah? Mari kita akan mencoba belajar memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan yang bernama Thomas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut masuk memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Thomas, rupa-rupanya dalam pasal-pasal sebelumnya di Injil Yohanes ini dituliskan dan bahwa Yesus mengerti apa motivasi orang yang mendekatkan dirinya kepada Yesus. Yesus sungguh sangat tahu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25, orang-orang banyak percaya karena melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang melihat mukjizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini atau orang-orang semacam ini adalah tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu. Pastilah suatu saat mereka akan mundur. Benar. Mereka yang mendekat kepada Yesus karena mukjizatnya, maka suatu saat akan mundur. Kemudian dalam pasal 6 ayat 25 sampai 26 dinyatakan di sana juga bahwasanya banyak orang-orang mengaku menjadi murid-murid Yesus dan mereka mendekatkan diri. Hanya apa? Yesus tahu dalam tulisan di Injil Yohanes ini dikatakan bahwa mereka berada bersama-sama dengan Yesus, berada di sekitar Yesus hanya untuk perkara yang jasmani. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25, 26 dan sampai ayat yang ke-66 disebutkan, pastilah mereka nanti saat mengalami kesusahan, mereka akan menarik diri, mereka akan undur diri untuk menyatakan diri, aku tidak menjadi muridnya Yesus. Berat. Aku tidak mau menjadi pengikutnya Yesus. Karena permasalahan-persoalan silih berganti menghampiri. Dalam tulisan Injil Yohanes disebutkan bahwa Yesus tahu orang-orang yang punya motivasi seperti itu di dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang lain lagi yang kita baca perikopnya pada saat ini, yaitu Thomas. Thomas, orang yang percaya karena didorong oleh mukjizat. Pada bagian yang terdahulu, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16, bagaimana seorang Thomas menyatakan diri, mengajak murid-muridnya, ayo kita mati bersama-sama dengan guru, ayo kita mati bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengunjungi Lazarus yang saat itu sedang sekarat dan mati. Karena banyak orang yang mencoba mengejar-ngejar Tuhan Yesus. Dan manakala murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Thomas mengatakan, ayo kita mati bersama-sama dengan guru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu keadaan Thomas, memiliki jiwa semangat yang luar biasa. Kemudian pada ayat yang ke-14, pada pasal 14 ayat yang ke-5, di sana juga disebutkan, kemana engkau pergi? Aku tidak tahu, guru. Dengan kata lain bahwa Thomas mau mengikut kemana Tuhan Yesus pergi.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keadaan Thomas pada waktu Tuhan Yesus belum mengalami satu sengsara dan bahkan kematian. Dia benar-benar ingin melekat dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu goncangan yang luar biasa manakala Tuhan Yesus mati dan telah bangkit. Rupa-rupanya pendiriannya untuk selalu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu tergoyahkan. Apa kegairahannya yang membuat dia ingin bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus? Apa yang membuat dirinya termotivasi untuk selalu dekat dengan Yesus Kristus? Tetapi manakala kematian itu membuat Thomas merasa hilang pemikiran, pendapatnya tentang siapa Yesus, apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Dan bahkan murid-muridnya yang mencoba meyakinkannya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Guru telah bangkit. Saksi-saksi mata itu tidak bisa meyakinkan murid Tuhan yang bernama Thomas. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin seorang wanita tidak bisa meyakinkan, mungkin dua orang tidak, tetapi ini sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Thomas menyatakan Tuhan sudah bangkit, Guru sudah bangkit. Tetapi apa kata Thomas? Thomas mengatakan bahwasanya aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini yang dikatakan. Satu, bahkan lebih daripada saksi itu tidak bisa membuat Thomas mengatakan aku percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang coba kita lihat? Apa yang membuat Thomas saat ini terhambat kepercayaannya? Dimungkinkan mungkin Thomas ada seorang yang rasionalis, dia mengutamakan pemikiran, mengedepankan pemikiran, bahkan sampai tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh gurunya pada waktu itu, yang harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dengan bukti-bukti, saksi yang disampaikan oleh murid-murid yang lainnya tidak bisa membuat dia percaya. Pada bagian ini disebutkan bahwa minggu sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kecuali Thomas. Ada di mana Thomas? Sedang apa dia? Mungkin dia sedang menikmati keraguan-raguannya, menikmati ketidakpercayaannya sehingga undur dan tidak bersekutu pada saat itu, tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain, sehingga manakala Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, kecuali Thomas tidak ada di sana. Perhatikan baik-baik. Dari hal ini, kepercayaan Thomas kepada Tuhan Yesus terganjal, terhambat selangkah. Karena apa? Thomas meninggalkan persekutuan dan memilih menuruti hatinya yang penuh dengan kebimbangan, menjauhkan diri dari persekutuan.
menjadi pelajaran yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Jangan pernah tinggalkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Misbah keluarga. Kalau saat ini ada keadaan yang membuat kita harus berjarak, nikmatilah misbah keluarga. Sehingga semuanya boleh menikmati, merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Berfellowship untuk mengambil kata kemuliaan Tuhan. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Kenapa kepercayaan Thomas terganjal satu langkah dengan murid-murid yang lain? Meninggalkan persekutuan dan memupuk keraguan-raguan. Oleh sebab itu, tinggalkan keraguan-raguan dan nikmatilah persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Ataupun nanti kalau sudah selesai masa COVID ini, nikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Amin. Kemudian hal berikutnya, apa yang kita ketahui adalah Tuhan juga menaruh respon, tanggapan yang cepat. Tuhan tahu apa yang dialami oleh muridnya, seorang yang bernama Thomas. Pada bagian ini ada satu ketakutan yang luar biasa, tetapi di pihak lain juga ada kegundah-gulanan, ada keraguan yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Dan pada saat ini kita melihat seperti nats yang kita baca tadi adalah bahwa Tuhan langsung datang ke pertemuan para murid-muridnya saat itu dan langsung menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera adalah hal yang biasa dilakukan, disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara semua memperhatikan, membaca, pada nats yang ada di atasnya disebutkan kata damai sejahtera. Kemudian diulang lagi, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dengan kata lain, ada satu kepentingan yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus manakala melihat situasi kondisi yang mencekam pada diri kehidupan murid-muridnya yang takut, bahkan cemas terhadap keadaan yang menghimpit mereka. Sehingga pada saat ini Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya kembali, dan di situ ada serta Thomas, dan dikatakan lagi damai sejahtera bagi kamu sekalian. Bukan damai sejahtera yang sembarangan biasa dilakukan oleh orang-orang yang disampaikan, bukan. Tetapi kata damai sejahtera ini melampaui semua apa yang dikatakan seperti ada kebiasaan orang-orang Yahudi. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Melebihi daripada itu, Tuhan Yesus Kristus datang pada persekutuan itu karena Tuhan Yesus peduli, karena Tuhan Yesus mengerti. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang melaporkan kepada Yesus bahwa Tuhan, Thomas tidak percaya kepada. Tidak ada yang mengatakan bahwa Thomas kalau tidak mencucukkan jari kepada bekas lukanya, maka dia tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan peduli terhadap kapasitas iman, kapasitas kepercayaan murid-muridnya. Oleh sebab itu, dia mendatangi persekutuan. Dia mendatangi pribadi Thomas. Dan juga demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
manakala diperhadapkan dengan permasalahan-persoalan seperti apapun. Ya, yang pertama tadi, jangan jauhkan dari persekutuan. Yang kedua adalah yang harus dimengerti, Tuhan Allah mengerti, Tuhan Allah peduli. Setiap kapasitas kepercayaan yang dimiliki oleh setiap murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ingat, ketidakpercayaan Thomas ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi memang dia tidak percaya, tidak tahu apa yang terjadi dengan diri dan kehidupan murid-murid yang lain. Apa mereka hanya ikut-ikutan atau mereka ya karena kebetulan mereka melihat Tuhan Yesus bangkit menyandiri kepada mereka. Dan manakala mereka diperhadapkan seperti apa yang dihadapi oleh Thomas, apakah mereka juga bisa menunjukkan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ketidakpercayaan Thomas ini sungguh tulus dari dalam hati. Dia mau mengatakan kepada Tuhan, ini keadaanku Tuhan, ini keadaanku, ini keadaanku. Aku mau percaya, tetapi bagaimana aku harus percaya? Dia open heart, membuka hatinya kepada Tuhan, bahwa dia sulit untuk percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk terbuka seperti Thomas yang jujur kepada Tuhan untuk ketidakpercayaannya. Pribadi lepas pribadi, perhatikanlah itu. Bukan berarti kita ngetik belakang Tuhan untuk menuntut satu mujizat, bukan. Itu ada hal yang di depan tadi saya katakan, bahwa ada berbagai macam orang yang memiliki satu motivasi berada dekat dengan Tuhan. Thomas ini sangat lain. Dia jujur menyatakan, aku mau percaya. Aku mau percaya Tuhan. Hatiku ini mau percaya. Tapi bagaimana aku membuktikan hal itu? Kemudian Thomas mengatakan, setelah melihat menyaksikan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dia merasa bersalah karena tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa Tuhan telah bangkit. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia merasa bahwa dia telah melalaikan, melupakan apa yang menjadi kata-kata gurunya pada waktu Yesus belum mengalami penderitaan dan mengatakan semuanya itu, bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan, engkau percaya karena engkau telah melihat? Oke, silakan. Tetapi Tuhan Yesus pada bagian yang lain menyebutkan bahwasanya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Orang yang menikmati satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita semuanya tidak melihat fisik Yesus hadir ke dalam dunia ini, tetapi kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan yang terindah, pengakuan yang luar biasa adalah manakala seseorang benar-benar percaya, mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pengakuan yang terindah. Amin. Situasi kondisi seperti apapun, biarkanlah itu tidak mendikte kita. Situasi kondisi seperti apapun, biarkanlah itu tidak membuat kita terhambat untuk memberikan satu pengakuan yang terindah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya saja, yang beri kita menang. Amin.
Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian ini, percaya saja. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hosana. Haleluya Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin, haleluya. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang melanda hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini semua bersyukur kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memberikan pengakuan yang terindah seperti yang Engkau mau ya Tuhan, yaitu percaya meskipun tidak melihat. Dan biarkanlah ya Tuhan, saat ini kami juga boleh belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan murid-Mu yang bernama Thomas, untuk tidak meninggalkan persekutuan. Dan kami tetap ada di dalam persekutuan, sehingga kami tidak kehilangan kesempatan untuk percaya kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulannya saat ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon segala berkah campur tangan-Mu yang bergumul untuk kesehatan. Tuhan, Engkau menolong, memberi kekuatan pemulihan yang bergumul untuk keharmonisan hubungan. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Biarkanlah naungan kasih sayang-Mu merengkuh mereka untuk menikmati satu keharmonisan hubungan. Dan saat ini yang bergumul untuk perekonomian, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melakukan wirausaha. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Seperti situasi kondisi yang tidak memungkinkan, Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, Hamba mohon berkah untuk mereka. Curahkanlah rahmat-Mu atas apa yang mereka upayakan dan usahakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menjadi satu karyawan, dimanapun mereka bekerja, Tuhan, Engkau menolong. Yang bekerja sebagai pegawai negeri, Tuhan, Engkau menolong mereka sekalian. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau memohon segala berkah campur tangan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah yang mencoba untuk terus memberikan satu perhatian secara nyata untuk terselesaikannya masa COVID-19 ini. Biarkanlah Engkau menolong. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertular. Tuhan, tolong Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan satu penghiburan yang luar biasa sehingga mereka boleh mendapatkan satu kesembuhan yang daripada-Mu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu. Tuhan, Engkau menolong kehidupan kami seminggu yang akan kami lalui. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami hanya percaya saja kepadamu. Percaya yang memberi kami semuanya menang. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami memohon segala berkat campur tangan-Mu
melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkah, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.